Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga saya teman-teman sekalian di hari yang mulia ini, di mana satu hari lagi Allah subhanahu wa ta'ala berikan umur kepada kita. Tentu kita jadikan hari yang mulia buat kita, karena memang umur yang diberikan ini berarti kita punya peluang untuk menambah amal soleh kita dan ketaatan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, serta juga kesempatan emas untuk kita bertaubat kalaupun kita punya masa lalu yang penuh dengan pelanggaran dan dosa, sehingga kita selamat dari hisab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan iman, kesempurnaan amal saleh, dan juga tentunya jauh dari segala macam pelanggaran. Serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga sudah meninggal, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap bahkan Allah ganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan juga semoga Allah selalu menjaga persatuan, kesatuan, kemerdekaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala lindungi selalu negara kita dari segala macam mara bahaya. Begitu juga dengan agama kita, dan Allah selalu memberikan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dengan baik. Allah menanamkan keimanan yang semu dalam hati mereka, ilmu yang luas, terutama tentang masalah agama ini, serta juga menjalankan dan memberikan hak masyarakat sehingga akhirnya menjadi tentram dan juga makmur. Dan semoga juga Allah jadikan seluruh masyarakat negeri kita, masyarakat yang selalu bergotong royong dengan pemerintah, bersangka baik dengan pemerintah, dan akhirnya lahirlah negara yang penuh dengan kedamaian. Dan semua kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan agar saudara-saudara kita dimanapun mereka berada sedang tertindas, terutama di Palestina. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulaikan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah berikan kepada mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita, dan juga Allah berikan kepada mereka kedamaian, serta Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semuanya disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan seperti biasa bedah buku kita 10 penyebab lapangnya hati, yang disusun, ditulis oleh Darul Wahyin. Ya. Dan kita sudah menyelesaikan sampai poin kelima pada Kamis yang lalu, yaitu kita sudah membahas panjang lebar tentang bersegera meninggalkan kemaksiatan dan muhasabah atau introspeksi diri. Jadi kalaupun ada di antara kita yang masih belum menyadari dan memahami kalau dosa-dosa itu adalah penyebab dari datangnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali yang Allah maafkan dan Allah jauhkan dari itu, kemudian juga bisa menahan atau bahkan mengurangi ya nikmat yang bisa datang kepada kita, maka tentu saja kita akan segera meninggalkan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran tersebut. Terlebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala seringkali menanamkan dalam hati setiap orang di antara kita agar merasa khawatir setiap kali mau melakukan pelanggaran. Tujuannya agar kita tidak terjerumus dalam pelanggaran tersebut. Toh juga ganti daripada apa yang kita harapkan dari pelanggaran tersebut sangat banyak. Di saat Anda mau minum yang haram, ada minuman yang halal. Makanan haram, ada makanan yang halal. Ada biologis yang haram, ada biologis yang halal. Semuanya ada solusinya. Bahkan yang haram itu sangat sedikit sekali. Kenapa kita harus fokus kepada yang sedikit sementara kita tinggalkan yang halal dan dia juga mubah sangat banyak melimpah. Yang haram itu hanya sebagai ujian saja. Kemudian setelah itu kita introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita. Bagaimana kita segera, teman-teman sekalian, setelah meninggalkan maksiat, kita coba ya untuk melihat apa kira-kira sebabnya. Dulu saya terjerumus, ya kita tidak terjerumus lagi. Ya, kemudian kira-kira sekarang apa yang harus saya lakukan supaya saya semangat dalam mengerjakan ibadah dan berhati-hati dalam mengerjakan perbuatan dosa, sehingga kita selalu saja dalam kondisi terjaga dan berhati-hati sampai ajal datang. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan. Kesempatan ini teman-teman kita akan masuk ke sebab lapangnya dada dari 10 poin yang keenam, yaitu senantiasa melaksanakan kewajiban. Artinya sibuk ya dari kewajiban kepada kewajiban yang satu, atau bahasa lainnya perintah.
dari satu perintah kepada perintah yang lainnya. Dari ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Dan juga masuk dalamnya dari menjauhi dan meninggalkan perbuatan-perbuatan salah dan dosa tentunya. Baik teman-teman sekalian, di poin ini perlu sekali kita garis bawahi, awal sekali sebagai landasan bahasan kita, sebab kita ada di muka bumi ini. Kita harus sepakati dulu poin ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan abadi dalam Al-Quran. Dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya atau aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi memang tidak ada tujuan lain kita diciptakan di muka bumi ini. Memang tujuannya adalah untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji. Ya, kemudian yang sunnah-sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, jenguk orang sakit, ya. Apa saja, semuanya yang kita sudah tahu dalam perintah agama kita, itulah yang harus kita sibukkan diri kita dan menghabiskan waktu untuknya. Tidak ada yang lain. Ya, sementara semua pelanggaran-pelanggaran tidak boleh. Apapun itu sifatnya, baik itu yang haram, bahkan yang makruh sekalipun, harusnya kita hindari dan kita jauhi. Nah, ini tujuan kita hidup teman-teman sekalian. Jangan keluar dari rel tujuan itu. Jangan keluar dari relnya. Karena banyak orang subhanallah justru dia sibuk dengan hal-hal yang bukan tujuan dia diciptakan. Mungkin hanya dengan pernak-perniknya hidup seperti makan, minum, makan sampai berjam-jam, minum sampai berjam-jam, habis waktunya. Padahal sebenarnya itu hal-hal yang mubah, yang itu cuma perangkat saja. Harusnya dia habiskan berjam-jam waktunya di sholatnya, dibaca Qur'annya, di zikirnya, dibakti sama orang tuanya, di dalam menuntut ilmunya. Ya. Semuanya itu dia lakukan, ya, yang merupakan hal yang diperintahkan buat dia. Karena itu tujuan hidup. Jadi kalau Anda bertanya, Ustaz, apa memang saya diciptakan untuk sholat? Jawabannya iya. Apakah saya diciptakan untuk puasa? Iya. Apakah saya diciptakan untuk haji? Iya. Ya, untuk jihad, untuk baca Quran, untuk semua kebaikan-kebaikan? Iya. Dan apakah saya diciptakan? Ya, tidak boleh melanggar pelanggaran yang sudah ada? Iya. Bukankah Anda kalau kerja di satu perusahaan, target dan keinginan perusahaan Anda menjadi staff yang atau pegawai yang berprestasi, Anda pun begitu. Perusahaan berharap Anda berprestasi, Anda juga berharap Anda berprestasi. Sehingga kedua belah pihak, ya, itu akan mendapatkan manfaatnya. Tentu Allah SWT tidak menginginkan manfaat apapun dari kita. Tetapi saya berikan perumpamaan agar bisa difahami saja, ya. Bukan kita samakan dengan Allah. Jadi maksudnya, kalau Anda kerja di perusahaan, Anda masuk di perusahaan, pasti saya yakin Anda ingin menjadi orang yang prestasi. Anda tidak ingin menjadi orang yang ugal-ugalan. Kecuali memang dasarnya hati Anda rusak atau Anda orang yang jauh dari agama, gitu kan. Tapi awalnya orang masuk semua kerja, umumnya orang kerja untuk mendapatkan prestasi. Supaya dapat pendapatan income, ya, buat kebutuhan dia dan keluarganya, supaya dia bisa, menjaga nama baiknya, meninggikan martabatnya, gitu kan. Nah ini mengejar prestasinya, semua ini hal yang baik. Dan perusahaan pun begitu. Perusahaan juga berharap staf yang masuk adalah orang-orang yang berprestasi. Makanya mereka menyortir orang-orang yang masuk, gitu kan. Dan perusahaan mengingatkan, ini loh, ada pelanggaran-pelanggaran dalam perusahaan A, B, C, kami berharap Anda tidak melanggarnya. Tapi kalau melanggar ada konsekuensinya. Nah, itu pendekatan pemahaman saja, ya. Kalau dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan kita memang untuk kita mengabdi kepadanya. Tapi Allah tidak menginginkan balasan dari kita. Cuma memang kita harus faham tujuannya untuk itu. Tapi kalau kita melanggar apa yang Allah larang, Allah akan berikan hukumannya. Makanya dalam surah Ad-Dariyat tadi Allah tekankan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia. Semuanya. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Jin juga begitu. Ya. Kecuali untuk mengabdi kepadaku. Lalu Allah mengatakan. Ma uridu minhum min rizkin. Wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin mereka memberikan aku rezeki atau memberikan aku makan. Inna Allah war-razzaqu dzul quwwatil matin. Ketahuilah Allah itu adalah zat pemberi rezeki. Dan zat yang sangat kuat. Gitu. Jadi kita harus paham baik-baik tentang masalah. Ini dulu pondasi dasarnya, ya. Kalau Anda sudah paham dan kita sepakati di poin ini, kita diciptakan di sini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau azan terdengar, Anda lihat orang-orang yang paham ini, mereka akan ke masjid. Ibu-ibu mungkin sholat di rumah, mereka akan tutup aurat, mereka akan peduli dengan pendapatan mereka harus yang halal, makanannya, minumannya, pergaulannya, pendapatannya, semua dipeduli. Dia peduli sekali, gitu ya. Bagaimana dia berinteraksi biologis yang halal, bagaimana lidahnya, andusanya hanya mengucapkan yang dibolehkan, tidak berbohong misalnya, dan segala macam hal. Bahkan seluruh anggota tubuh, mata tidak melihat yang haram, telinga tidak mendengar yang haram, lisan tidak mengucapkan yang haram, tangan tidak menjamah yang haram, kemaluan tidak menyentuh yang haram, kaki tidak melangkah yang haram. Karena dia tahu tujuan dia diciptakan memang untuk mengabdi dan tidak boleh melanggar. Nah ini poin penting.
Makin Anda fahami ini, maka makin mudah Anda melalui kehidupan ini. Dan makin lapang dada Anda, karena Anda sedang melakukan ketaatan. Mirip dengan seorang tadi pegawai di perusahaan yang patuh, yang prestasi. Tidak mungkin tiba-tiba sekonyong-konyong perusahaan itu mengeluarkan dia berprestasi, gitu kan. Bahkan mungkin dinaikkan jabatannya, diberikan ekstra bonus, dan seterusnya. Nah, itu gambaran rasional supaya mudah difahami saja. Baik, salah satu yang melapangkan dada teman-teman sekalian, kita sibuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis di halaman 31 di sini, tentang poin ke-6 dari hal-hal yang melapangkan dada seseorang. Ya. Kata beliau, memelihara dan senantiasa melaksanakan kewajiban, memperbanyak amalan-amalan sunnah, jadi yang wajib dan sunnah, berarti perintah semua ya, berupa sholat, puasa, sedekah, kebajikan, dan selainnya, merupakan sebab-sebab kecintaan Allah kepada hambanya. Karena kalau dia patuh kan berarti akan disukai, kan gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qala, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani la'utiyanna, wa la in ista'adhani la'uidhanna." Artinya, Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha tinggi dan maha mulia dan maha tinggi, berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan menyatakan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku fardukan kepadanya. Dan hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia memohon kepadaku, maka aku memberinya pertolongan. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, maka aku pun akan memberi perlindungan kepadanya. Di situ ada footnote bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 33, ada footnote nomor 8, yang dimaksud dengan pendengaran, ya, maka akulah pendengarannya yang dengannya ia mendengar, yakni ia tidak mendengar apa yang tidak diizinkan syariat untuk mendengarnya. Kemudian yang dimaksud dengan demikian pula Allah mengatakan penglihatannya yang dengannya ia melihat, maksudnya ia tidak akan melihat apa yang tidak diizinkan syariat untuk melihatnya. Dan juga makna ya daripada dan tangannya yang dengannya dia memegang dan kakinya yang ia melangkah, maksudnya ia tidak melangkahkan kakinya kecuali kepada apa yang diizinkan syariat untuk dikerjakan. Baik. Inilah dalil yang diangkat oleh penulis, teman-teman sekalian. Seperti biasa, kita akan coba masuk kepada syarah atau penjelasan. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba ambil dulu faedah dari hadis, sekaligus kita akan berikan penjelasannya. Yang pertama teman-teman sekalian, dari hadis ini, ada istilah wali Allah. Ada istilah wali Allah. Ya, karena di sini kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantu bil harb." Siapa yang memerangi atau mengganggu waliku, maka aku akan mengiklankan perang kepadanya. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala? Mirip dengan penjelasan atau sama penjelasannya dengan tadi yang kami jelaskan di pembukaan. Orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah, mengerjakan yang wajib dan sunnah, sibuk dengan tujuan dia diciptakan, dan dia menjauhi segala macam larangan, yang haram ataupun yang makruh. Makruh saja seperti orang minum sambil dan makan sambil berdiri misalnya, makruh, tidak berdosa dia. Tapi kalau dia tinggalkan, dia malah berpahala. Tetap juga semua ditinggalkan. Tetap semuanya ditinggalkan. Ini luar biasa. Ya. Orang kalau seperti ini, maka dia wali Allah. Dia beriman kepada Allah dan dia sibuk menghabiskan umurnya, waktunya sampai ajal datang dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Dan menjauhi segala macam pelanggaran. Nah ini yang diistilahkan dengan wali. Sederhananya begitu. Ya. Jadi wali itu bukan orang yang terbang di atas air, terbang di udara, atau jalan di atas air. Tidak. Wali adalah orang yang sangat patuh kepada Allah SWT. Dan itu karamah yang paling besar. Ya. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, pada seseorang hamba yang merupakan wali Allah, bagaimana dia bisa istiqamah
dan berpegang teguh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Maka ini karamah, ini kelebihan yang Allah berikan yang tertinggi bagi para wali-wali tersebut, ya. Karena dengan istiqamah, dengan dia konsisten menjaga setiap saat dari satu ibadah ke ibadah yang lain sampai dia istirahat tidur. Bahkan hal-hal yang mubah pun seperti tidur, makan, minum, mandi, olahraga, semuanya dikemas lagi dengan niat untuk memberikan hak jasad. Sehingga akhirnya berubah hal yang mubah pun menjadi sunnah. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menitik beratkan bahwa hal-hal mubah ini bisa dengan niat seorang hamba berubah dia menjadi sesuatu yang sunnah. Contoh misalnya, daripada Anda makan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, maka Anda bisa niat. Karena yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan rasa lapar Allah, yang memang memandu kita menghilangkan lapar itu dengan makan Allah, dan yang menyiapkan makanan itu sendiri Allah. Gitu ya. Bahkan Allah mengatur kadarnya. Ya. Kadar misalnya kita harus makan ya sekian. Gitu kan. Rasa yang kita suka, Allah SWT berikan itu. Dan di saat kita sudah kenyang, ada kadarnya, kita berhenti. Bayangkan kalau tidak ada kadarnya, maka mungkin orang akan makan terus. Orang akan tidur terus. Tapi ada waktunya di mana sudah cukup. Maka kita niatkan untuk memberikan hak jasad. Itu ada pahalanya. Ya. Begitu juga Anda pada saat minum. Bukan cuma sekedar hilangkan dahaga. Tapi Anda coba ya niat untuk memberikan hak, karena yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan dahaga itu Allah, yang ciptakan juga air sebagai solusi menghilangkan dahaga Allah, gitu kan? Yang mengatur kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hanya sekedar haus minum selesai. Enggak. Niat untuk memberikan hak jasad, mandi, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan kegerahan. Gak enak rasanya badan kalau keringatan gerah, apalagi sampai habis olahraga atau sempat beberapa jam, atau mungkin ada orang yang subhanallah harian mungkin belum mandi misalnya, maka yang ciptakan kegerahan itu Allah. Yang buat juga orang supaya tidak gerah dan segar kembali, mandi adalah Allah. Yang ciptakan air Allah, yang mengatur kadarnya, kita merasa sudah cukup nih, ya itu adalah Allah. Maka niatkan mandi Anda bukan hanya sekedar menghilangkan gerah, tapi memberikan hak jasad. Dengan beralih saja ke niat itu sudah cukup mengubahnya menjadi sunnah, menjadi pahala. Begitu juga dengan olahraga. Bukan hanya sekedar karena hobi olahraga itu, tapi karena ingin memberikan hak jasad. Makanya Nabi SAW berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, Tuhanmu punya hak, keluargamu punya hak, dirimu punya hak, ya. Fa'ati kulladzi haqqin haqq. Berikanlah segala satu haknya. Maka kalau diniatkan untuk memberikan hak, secara otomatis kita akan dapat pahalanya. Ya, ini poin penting. Baik teman-teman sekalian, wali-wali Allah ini adalah orang yang dekatkan diri kepada Allah SWT. Hati-hati Anda bermuamalah dengan mereka. Jangan sampai Anda menjadi orang yang menyakiti para wali-wali Allah itu. Ada orang subhanallah memang sengaja mencari permasalahan dengan orang-orang saleh atau salihah. Sengaja mengorek-ngorek kesalahan mereka. Sengaja mencari tahu. Sengaja ini dan itu. Supaya orang itu celaka. Supaya orang itu dibenci. Supaya orang itu ditinggalkan. Subhanallah. Ini luar biasa konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Perhatikan. Kata Allah SWT, siapa yang menyakiti, siapa yang memusuhi waliku, orang yang dekatkan diri kepada Allah, maka aku akan mengiklankan perang untuknya. Allah langsung akan memerangi dia. Ya, dan ini luar biasa. Ya. Berarti para wali-wali Allah itu orang yang dekatkan diri kepada Allah. Dan Anda bisa memposisikan diri seperti itu. Tinggal sibuk aja mulai sekarang, mulai detik ini. Setelah pengajian ini, mulai Anda sibuk dari kewajiban kepada kewajiban yang lain. Dari perintah sunnah kepada sunnah yang lain. Terus sibuk dengan itu. Semua pelanggaran jauhi. Yang haram, makruh pun Anda tidak tinggal jauh. Terus Anda asah diri Anda dengan itu, maka makin dekat Anda kepada Allah. Makin ada predikat wali kepada Anda. Kan gitu. Maka sederhana, kalau ada orang yang mau menyakiti Anda, Allah yang akan mengambil alih dia. Allah punya cara. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Allah akan membela orang-orang beriman. Ya. Sesungguhnya Allah juga bersama dengan orang bertakwa. Ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama dengan orang yang bertakwa dalam firman Allah SWT. Jadi Allah itu akan selalu bersama ya, orang-orang yang dekatkan diri kepadanya. Jadi ini faedah pertama dari hadis. Faedah kedua dari hadis adalah adanya amalan yang paling Allah cintai, yaitu apa yang Allah wajibkan kepada kita. Yang wajib, sederhana saja. Ya. Di 5 rukun Islam, syahadat, alhamdulillah kita sudah muslim. Tinggal kita betul-betul memurnikan tauhid kita, asyhadu an la ilaha illallah.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Betul-betul kita tidak mohon, tidak cinta, tidak takut kecuali kepada Allah. Dan tidak boleh syirik menyekutukan Allah dengan makhluknya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan saya bersaksi Muhammad benar-benar utusan Allah. Kita betul-betul mempelajari sejarah beliau, mencintai beliau, menjadikan beliau sebagai suri teladan, menciplak hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga tentunya kita akan membenci dan memerangi orang-orang yang membenci dan memerangi Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sholat 5 waktu. Ini dianjurkan untuk dijaga. Sholat 5 waktu, perhatikan baik-baik. Satu-satunya syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit untuk menerimanya hanya sholat. Zakat, haji, jihad, bakti sama orang tua, apa saja, semuanya Nabi SAW tinggal di kota Madinah atau di Mekah, lalu firman Allah turun. Kecuali sholat. Melalui perjalanan yang spektakuler. Isra dan Mi'raj. Yang masyhur. Allah bahkan menyebutkan di dalam Al-Quran satu surah nomor 17 namanya surah Al-Isra. Untuk mengenang dan menjelaskan tentang perjalanan ini. Isra berjalan malam hari dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina. Dan Mi'raj ke langit untuk menerima perintah sholat. Satu-satunya perintah sholat, perintah ibadah yang diterima oleh Nabi SAW di langit sana. Ini luar biasa. Dan dalam hadis yang lain dalam bab sholat, kata Nabi SAW, awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, maka beruntunglah orang itu. Kalau dia buruk, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain, kalau dia baik, maka akan membantu amal lain. Kalau dia buruk, maka akan mengganggu amal lain. Coba. Jadi kalau Anda mau memulai memperbaiki hidup Anda, mulai dengan sholat wajib. Jangan bicara dulu sholat sunnah. Sholat wajib aja dulu. Jaga 3 hal dalam sholat wajib itu. Pertama, tepat ini waktu. Azan selesai. Tutup semua aktivitas Anda. Anda cuma sholat. Ya. Laki-laki ke masjid, perempuan di rumah. Jangan lewat. Selesai azan, Anda sudah sholat sunnah, kemudian Anda sholat wajib. Selesai. Yang kedua, ya. Ini penting sekali teman-teman. Tidak boleh kita luput dari masalah ini. Kemudian yang kedua, tepat gerakan. Harus sesuai dengan gerakan Nabi SAW. Apa yang Nabi ajarkan. Dan yang ketiga, tepat bacaan. Dan kata Nabi SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat sebagaimana kalian lihat saya salat. Sampai Nabi SAW pernah naik di atas mimbar beliau untuk menunjukkan kepada sahabat bagaimana cara takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud. Dulu di antara 2 sujud sampai salam. Untuk menunjukkan bagaimana tata cara supaya mereka tidak salah dalam masalah ini. Karena tidak akan mungkin diterima amal kecuali dengan 2 syarat mutlak, ikhlas kepada Allah dan juga mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi SAW dan menciplak cara beliau. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang gitu ya. Nggak boleh ngarang-ngarang. Walaupun Anda niatnya baik, tapi kalau Anda mau sholat duhur 5 rakaat tidak akan diterima. Tetap harus mengikuti Nabi SAW yang sudah ditentukan oleh Allah 4 rakaat saja. Nah, itu penting sekali. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau di akhir hidupnya waktu ditusuk oleh Abu Lulu dan beliau sudah akan meninggal dunia, sempat pingsan. Lalu masuk waktu sholat. Azan. Maka di situ ada sahabat beliau sekaligus mertua beliau adalah Ali radhiyallahu anhu. Karena di akhir hidup Umar menikah dengan anak Ali yang bernama Ummu Kalthum radhiyallahu anhu majma'in. Ya, dan Umar mengatakan karena saya ingin punya hubungan dengan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di situ juga ada Abbas paman Nabi. Maka Abbas berkata kepada Ali, bagaimana dengan Amir Mukminin? Dia dalam kondisi sekarang pingsan. Dan waktu sholat masuk. Apa kita biarkan saja sampai dia sadar baru dia sholat? Kata Ali tidak. Kita bisikkan di kupingnya sholat. Dia akan bangun. Dalam kondisi pingsan Umar bin Khattab. Maka Ali bin Abi Thalib membisikkan di kupingnya. Radhiyallahu anhu majma'in. Ya Amiral Mu'minin as-salah. Ya Amiral Mu'minin as-salah. Wahai pemimpin orang-orang beriman, sholatlah. Wahai pemimpin orang beriman, sholatlah. Maka Umar bin Khattab kaget. Terbangun dari pingsannya lalu mengatakan, ya benar, ya la islama liman la sholatalah. Tidak akan dianggap seorang itu muslim selama dia tidak sholat. Lalu beliau pun mengerjakan sholat. Nah ini penting sekali. Yang ketiga, zakat. Bagi orang yang mampu, dan ini mudah sekali. Karena hanya setahun sekali. Selama dalam setahun uang yang Anda tabung dan investasi, ya bertahan dari bulan pertama sampai bulan ke-12, nisabnya 85 gram emas, dan 1 tahun berturut-turut, maka Anda wajib mengeluarkan 2,5%. Nah, ini zakatnya. Diberikan kepada mustahik, ya, 8 golongan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Yang keempat, puasa Ramadan, setahun sekali. Terapi kesehatan. Ini semua umat Islam sudah tidak asing, wajib mengerjakannya dan menikmatinya.
Kemudian yang kelima, haji bagi yang mampu sekali seumur hidup. Boleh diulangi tapi ini ya bagi yang mampu ya mereka mengerjakan sekali seumur hidup. Tapi kalau lebih punya kemampuan lagi dan dia mau haji lagi yang kedua ketiga tidak masalah. Tapi yang kedua ketiga sudah bukan kewajiban seperti kewajiban yang pertama. Nah ini kewajiban-kewajiban. Nah, inilah amal-amal yang paling Allah cintai teman-teman sekalian. Fokus kepada itu. Ada banyak orang dia sholat tahajud ya. Kemudian subuhnya kebablasan. Ini seperti orang yang kejar ikan teri, ikan pausnya lepas. Fokus dulu kepada yang wajib. Maksimalkan. Nah ini pelajaran penting. Dan ini kata Nabi SAW, Allah berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dan ketahuilah tidak ada kata Allah Azza wa Jal yang paling aku cintai dari seorang hamba yang berusaha dekatkan diri kepadaku dibandingkan apa yang aku wajibkan pada mereka. Fokus ke situ. Pelajaran ketiga. Pentingnya teman-teman sekalian untuk menjaga amalan-amalan sunnah setelah yang wajib. Ya, setelah yang wajib. Ini penting, setelah yang wajib. Diambil dari potongan وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبُّ. Seorang hamba terus tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku. Di situ kalau yang pegang bukunya, sampai di terjemahan di situ di bold, ditebalkan ya. Dan hambaku tidak henti-hentinya. Kenapa ditebalkan? Supaya faham. Bukan cuma sekali kerjakan sunnah. Tidak henti-hentinya terus mengerjakan sunnah, mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Di sini ada motivasi agar kita menjaga amalan-amalan sunnah. Teman-teman sekalian, kalau Anda sudah menjaga yang wajib tadi, segera sempurnakan dengan amal-amal sunnah. Sebenarnya seperti misalnya habis sholat, atau sudah sempurna sholat wajibnya, ya 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jangan lupa. Yang ada qobliyahnya kerjakan qobliyah. Dan semua ada qobliyah ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang ada ba'diyahnya kerjakan. Yang tidak ada maka Anda tidak kerjakan. Subuh tidak ada ba'diyah. Tapi duhur ada. Asar tidak ada ba'diyah. Maghrib dan isya ada. Ya. Maka Anda kerjakan itu. Kemudian Anda kuatkan lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Tahiyat masjid, sholat wudu, sholat taubat, sholat duha, sholat tahajud. Semua Anda kerjakan. Ya. Anda bertahap, coba sempurnakan secara kuantitas. Dan kualitas. Kualitas sudah tidak bisa dinegosiasi lagi, tapi kuantitas masih bisa. Kalau Anda cuma mampu sholat duha 2 rakaat, tidak masalah 2 rakaat dulu. Sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat dulu. Setelah itu baru Anda masuk ke 4 rakaat, ke 6 rakaat, dan seterusnya. Ya. Sampai nanti Anda bisa sempurnakan sejumlah yang Nabi SAW pandukan, yaitu misalnya sholat malam dengan 11 rakaat, lalu setelah itu istiqomah atau konsisten menjaganya. Nah ini yang harus kita lakukan. Nah kalau Anda terus saja berusaha mendekatkan diri dan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah Anda kepada Allah SWT dari amal-amal sunnah setelah yang wajib, maka Allah akan mencintai Anda. Anda bisa bayangkan, teman-teman sekalian, kalau Anda kerja di satu perusahaan tadi dan Anda dicintai oleh Allah. Kira-kira bagaimana? Ya. Atau dicintai oleh pemilik perusahaan. Saya keliru tadi ya. Bagaimana perasaan Anda dan bagaimana kedudukan Anda di satu perusahaan kalau pemilik perusahaan mencintai Anda. Maksudnya saya mencintai positif ya. Dalam kata mencintai karena bagusnya pekerjaan. Bukan di sini cinta-cintaan laki-laki perempuan yang haram, bukan. Tapi karena Anda berprestasi, pimpinan perusahaan Anda menyukai Anda. Ya. Maka seperti apa kira-kira perasaan Anda dan kebanggaan dalam diri Anda karena Anda berprestasi dan Anda disukai dan dibutuhkan oleh perusahaan. Ini sesuatu yang positif ya. Nah ini contoh saja untuk menjelaskannya. Bagaimana dengan mendekatkan diri kepada Allah, hanya sholat sunnah, hanya puasa sunnah, hanya berzikir, hanya baca Quran, hanya sedekah, gitu-gitu ya. Lalu Allah mencintai kita. Ini amalan sunnah yang harus dijaga. Ini penekanannya setelah yang wajib ya. Dan ketahui teman-teman sekalian poin penting. Kalau Anda sudah menyibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban dan perintah agama, maka secara otomatis Anda akan jauh dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ya. Atau paling tidak sangat minim ya, dari pelanggaran yang terjadi. Ya. Tentu yang idealnya pasti akan jauh dari dosa-dosa itu. Karena orang kalau sibuk dengan sholat wajib, dia tidak akan mungkin meninggalkan sholat yang merupakan pelanggarannya. Orang kalau sudah misalnya bakti sama orang tua, dia tidak mungkin durhaka sama orang tua misalnya, gitu kan? Maka ketaatan dikerjakan akan menghilangkan pelanggarannya, gitu kan? Orang kalau sudah menikmati tutup aurat, maka dia tidak akan buka aurat misalnya, nah kan gitu. Orang yang sudah baca Quran dan menikmati, dia tidak akan mungkin meninggalkan baca Quran misalnya. Nah seperti itu. Apalagi dosa-dosa yang lain yang memang dasarnya tidak ada hubungannya sama ibadah itu.
Kayak misalnya berzina, berbohong, menipu, membunuh, memukul, maka dia otomatis akan lebih jauh daripada itu dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Itu nilai plus daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita otomatis akan jauh dari dosa-dosa, kan gitu. Kemudian teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran yang keempat dari hadis, ya. Faedah akan didapatkan kalau Anda dekatkan kalau Allah sudah mencintai Anda, yaitu Allah akan menjaga. Faedah pertama, faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka kata Allah SWT, kalau aku sudah mencintainya, aku akan jaga pendengarannya. Sehingga yang dia dengar hanya yang dibolehkan saja. Jadi bukan Allah biarkan kita sendirian, ya, tapi Allah akan jaga kita. Karena kita sudah berusaha dekatkan diri kepadanya, maka Allah akan jaga pendengaran kita. Wa basarahu alladhi yabsuru atau yubsiru bihi, dan matanya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangan yang digunakan untuk menjamah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang digunakan untuk melangkah, ya. Ini faedahnya luar biasa. Artinya anggota tubuhnya akan dijaga oleh Allah. Secara otomatis, matanya sudah nggak suka lihat yang haram, telinganya sudah nggak suka dengar yang haram, lisannya tidak mau mengucapkan yang haram, tangannya nggak mau jamah yang haram, kemaluan dan kakinya tidak mau menyentuh yang haram ataupun melangkah kakinya ke tempat yang haram. Ini sudah tidak ada. Dia sangat berat, kalaupun syaitan goda dia sangat berat untuk dia lakukan. Maka dia sangat terjaga. Kenapa? Karena pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang luar biasa, ya. Jadi subhanallah, bonus-bonus yang Allah kasih hanya dengan kalau kita menjadi wali. Allah akan melawan langsung musuh-musuh yang memusuhi kita. Allah akan mengambil alih itu. Tidak perlu kita habiskan energi dan waktu kita untuk melawan orang-orang yang tidak dibutuhkan untuk dilawan gitu ya. Allah SWT akan melawan mereka karena Allah iklankan perang. Kemudian amal yang paling Allah cintai adalah hal yang Allah wajibkan. Tadi sudah kita jelaskan. Fokus kepada itu. Supaya kita dapat sibuk dari kewajiban kepada kewajiban yang merupakan tujuan kita diciptakan, dan juga meninggalkan yang larang, yang haram. Yang ketiga, sibuk menyempurnakan amal wajib dengan sunnah. Sibuk dari sunnah ke sunnah. Jadi padat sekali waktu kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu ketaatan. Wajib dan sunnah. Karena sunnah banyak sekali, gitu kan. Zikir bisa sepanjang kita di jalanan, kita lagi belanja misalnya, kita lagi duduk, silakan. Padatkan, gitu kan, sehingga kita sibuk dan terus tercatat pahala. Kemudian yang keempat, kita akan mendapatkan faedahnya. Allah akan jaga dengan kita menjadi walinya, kita sibuk dengan ketaatan, kewajiban, kita sibuk dengan sunnah. Allah jaga semua anggota tubuh kita. Ini yang paling banyak sumber-sumber dosanya: telinga mendengar, mata melihat, lisan mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah. Ini kan semua sumber-sumber yang bisa disalahgunakan, dipakai dalam kemaksiatan kepada Allah. Allah akan jaga sehingga Anda tidak terjerumus. Ya, itu penting sekali. Ya. Yang kelima, teman-teman, yang terakhir yang Anda dapatkan adalah, ini luar biasa. Ya. Wa in sa'alani la'utiyannah. Di saat itu, kalau dia sudah dekatkan diri kepadaku, maka kalau dia minta sesuatu, aku pasti akan kasih. Ini luar biasa. Jadi kata kunci doa Anda diijabah, permintaan Anda Allah kasih, justru karena kedekatan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin Anda dekatkan diri kepada Allah, maka makin luar biasa peluang untuk diterima semua permintaan Anda. Ini berarti kata kunci doa mustajab, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal memohon, Allah kasih. Karena di sini menggunakan penekanan, wa in sa'alani la'utiyanna. Saya pasti akan kasih kalau dia minta. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Dan Allah itu sifatnya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah pungkiri janjinya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda mau doa Anda diijabah, kata kunci sudah tahu tadi. Bagaimana Anda makin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu poin yang luar biasa yang harus difahami baik-baik. Jadi jangan sampai nanti Anda cuma berdoa di saat Anda sedang genting, lagi ada masalah, baru sibuk berdoa sama Allah. Setelah Allah memberikan jalan keluar, lupa. Bagaimana dia memang selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu dan kesempatan serta tempat yang Allah masih berikan dia umur di situ. Ya. Makanya kata Nabi SAW, kenali Tuhan kalian di saat kalian sedang lapang, maka dia akan mengenal kalian di saat kalian sedang sulit. Dan betapa indahnya teman-teman sekalian, kalau kita sedang ada nikmat,
Kita menyadari yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Maka manja dan merengek pada Allah. Minta supaya kesehatan dipertahankan, kekayaan, keturunan, kebahagiaan dengan pasangan hidup. Minta semua. Tinggal minta. Masalahnya apa gitu? Kenapa nggak mau berdoa? Kenapa nggak mau merengek dan manja kepada Allah? Minta. Dan sudah sering kami ingatkan, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dipertahankan nikmat lebih besar keutamaannya dibandingkan Anda sedang ada masalah lalu Anda minta solusinya. Walaupun dua-duanya boleh. Jadi Anda minta kepada Allah, ya Allah pertahankan kesehatanku, itu lebih afdal daripada Anda sudah sakit lalu Anda minta agar Allah sembuhkan. Walaupun dua-duanya boleh. Berarti tidak ada alasan untuk tidak minta. Jangan Anda bilang, oh karena kan sekarang badan saya lagi sehat. Apa yang saya mau minta sama Allah? Oh kalau saya sekarang lagi pekerjaan bagus, jabatan saya bagus, nama saya, apa yang saya mau minta? Minta supaya dipertahankan. Karena setiap saat Allah bisa angkat nikmat itu. Apalagi kalau Anda tergelincir dalam pelanggaran, dibisikin oleh syaitan. Nah, itu Anda membuat bisa saya diangkat nikmat tersebut. Ya. Ini poin penting harus Anda pahami baik. Ya. Jadi kita bagaimana caranya ya, memohon dan manja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan jauhi semua pelanggaran-pelanggaran teman-teman sekalian. Karena pelanggaran seperti bibit racun yang bisa membuat kita justru jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak diijabah doanya. Sayang sekali. Ya, ini poin penting. Kemudian yang terakhir yang didapatkan wala in ista'adzani la'uidzanna. Dan kalau dia minta pertolongan, ya, perlindungan, aku akan lindungi. Apa saja yang Anda khawatir darinya tinggal minta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian Anda mohon kepada Allah agar diselamatkan, berlindung. Allah akan selamatkan. Ada orang jahat depan mata Anda, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan kejahatannya Allah, yang bisa memberhentikan dia Allah. Apa yang kurang teman-teman sekalian dari Fir'aun dengan fisik yang sempurna, kuat, raja, pasukannya luar biasa. Namun pada saat dia ingin menghancurkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dengan Bani Israel lemah secara di mata manusia, secara fisik, maksudnya secara kekuatan. Nabi Musa alaihissalam punya kekuatan fisik, tetapi umumnya Bani Israel tidak. Dan pada saat sudah berada di pinggir Laut Merah, sampai ketakutan pengikut Nabi Musa dan mengatakan innalah mudrakun. Kita udah didapat nih. Pasti kita akan dibantu oleh Fir'aun. Fir'aun bahkan menyebutkan dan Allah gambarkan dalam Al-Quran ya, bahwasanya mereka nih kaum Bani Israel yang beriman pada Musa ini membuat kami marah. Wa innahum lasyirziminhum qalilun, dan mereka jumlah yang sedikit, terhina sekali. Tapi Allah buktikan bagaimana Allah membela wali-walinya pada saat itu. Allah perintahkan kepada Musa alaihissalam untuk mengucapkan, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak mungkin mereka bisa menjangkau kita. Pasti Tuhanku akan memberikan jalan keluar. Pada waktu itu, ya, Fir'aun sudah bisa melihat Musa alaihissalam. Dan berarti sudah menjangkau kekuatan, kecepatan kuda dan pasukan ini bisa menjangkau dalam hitungan menit saja. Ya. Tetapi subhanallah Allah SWT memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menghantamkan tongkatnya di pinggir Laut Merah. Lalu fanfalaka fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka air tersebut tiba-tiba ya berbentuk seperti tembok-tembok yang agung memandu Bani Israel untuk jalan. Lalu mereka jalan. Dan Allah dengan hikmahnya melambatkan Fir'aun sehingga mereka tidak bisa menjangkau dan mempercepat Bani Israel untuk orang-orang beriman bersatu untuk selamat. Selamatlah mereka di pinggir Laut Merah. Fir'aun waktu itu melihat air berbentuk seperti tembok, bukannya sadar. Makin ya durjana, makin durhaka, makin menunjukkan batas atau kekejamannya. Maka dia pun mengatakan masuk kejar, dikejar. Allah biarkan itu sampai di tengah-tengah Laut Merah. Allah tutup air tersebut dan membuat mereka tenggelam. Dan Allah mengatakan al-yawma nunajjika bi badadika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan badanmu hai Fir'aun agar kau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Ya. Dan sampai sekarang kita bisa lihat mumpunya Fir'aun. Kurang bukti, ya. Di Irak sebelumnya ada Namrud yang juga durhaka kepada Ibrahim alaihissalam dan juga Allah perlihatkan. Allah gambarkan bagaimana mereka berusaha membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam selamat. Kan gitu. Nabi Muhammad SAW depan mata kita sendiri. Ya, kita bisa pelajari sejarahnya dan kita bisa lihat kota Mekah. Mana sekarang Abu Jahal sama Abu Lahab? Yang dulu membenci Nabi, memerangi Nabi, mana? Habis ceritanya. Bahkan dikenang keburukannya saja. Nabi SAW dimenangkan oleh Allah SWT. Makanya waktu jenazah 70 tokoh Quraisy dimasukkan ke dalam sumur di perang Badar,
oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nabi perintahkan mereka untuk masukkan. Jadi 69 masuk ke dalam sumur, satu tidak bisa diangkat karena badannya membusuk. Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang dibunuh oleh Bilal di perang Badar, dia tidak bisa diangkat, ditarik badannya karena membusuk, dibiarkan ditutup sama batu saja. Tapi 69 masuk dalam sumur. Lalu kata Nabi SAW, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, disebut nama satu persatu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan? Selama ini saya sudah ingatkan kalian tidak mau dengar. Sudah dapat belum sekarang ini? Siksa-siksa yang sudah saya ancamkan. Yang Tuhan kalian ancamkan. Maka ketahuilah aku sudah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Ya, aku menang sekarang. Bahagia. Pengikut banyak. Dan Islam menyebar di mana-mana. Ini kebenaran. Tidak akan mungkin berubah peraturan tersebut. Dan Allah mengatakan, walan tajida di sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan perubahan dari peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali untuk digarisbawahi teman-teman. Jadi perlindungan dari Allah itu luar biasa, ya. Tidak ada perlindungan yang bisa mengalahkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah yang menggerakkan orang-orang yang melindungi Anda selama ini, Allah yang menggerakkan mereka. Kalau Allah tidak gerakkan, mereka tidak akan melindungi. Kan begitu. Nah, makin dekat diri kepada Allah, maka makin Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan buat kita pintu-pintu perlindungan tersebut. Oleh karena itu kesimpulannya teman-teman, bagaimana kita selalu sibuk dengan tujuan kita diciptakan, bagaimana kita sibuk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dan sunnah, dan maksimalkan di situ. Jangan diam, apalagi melakukan pelanggaran. Selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang baik, ya. Dan jauhi semua pelanggaran, apapun sifatnya, haram ataupun makruh. Anda kalau sibuk dengan meninggalkan yang makruh, yang haram otomatis Anda akan jauhi dengan izin Allah SWT. Dengan ini semua fasilitas akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasan kita teman-teman sekalian, dan kedepannya kita akan coba baca pertanyaan yang sudah masuk insyaAllah. Dan Kamis akan datang dengan izin Allah SWT, kita akan masuk ke poin ke-7, masalah bergaul dengan orang-orang soleh.